Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, ini selamat bergabung yang baru datang ke live-nya Teteh di sini. Kali ini biasanya Teteh bergabung dengan kalian ya. Membawa kopi lanang jagat sama lanang godek untuk kalian semuanya, tapi kali ini insya Allah Teteh cuma pengen santai aja, pengen ngobrol-ngobrol aja, tapi tentunya ngobrol yang mendatangkan kemanfaatan bagi kalian semuanya, wabil khusus bagi Teteh gitu ya. Oke, jadi kita acaranya ngobrol-ngobrol santai aja. Kak Ai, assalamualaikum Teh. Dapat pahalakah kalau dalam melaksanakan sunnah wudhu tapi tidak niat? Oke, Ana bertanya nih, siapa ini kakak Ai? Sebentar. Assalamualaikum Teh, dapat pahalakah kalau dalam melaksanakan sunnah wudhu tapi tidak niat? Oke, kakak Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalkan kakak Ai ini melaksanakan wudhu, kan kita tahu ya bahwa di dalam berwudhu itu ada sunnah-sunnah di dalam berwudhu. Kalau misalkan kita itu pengen dapat pahalanya bonus gitu ya, kalau kita pengen dapat pahalanya double. Cuman masalahnya terkadang kalau bagi sebagian orang yang tidak terlalu paham akan ilmunya, ini Teteh katakan bagi sebagian orang ya, terkadang ada sebagian orang yang tidak terlalu paham akan ilmunya. Contohnya misalkan seperti membasuh kedua telapak tangan ya, seperti berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, atau misalkan membasahi ini belakang ini seperti itu ya. Nah, itu sebagian orang itu nggak tahu kalau itu adalah hukumnya sunnah, tapi ketika wudhu orang itu melaksanakan itu, misalkan membasuh tangan dulu, misalkan dia berkumur-kumur, tapi tidak tahu kalau itu sebetulnya hukumnya adalah disunnahkan. Maka ketika dia melaksanakannya itu, apakah orang tersebut itu dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala, karena orang itu melakukan hal itunya, hal sunnah wudhunya itu, dia itu tidak atas dasar ilmu, jadi dia kebetulan aja. Maka kalau ditanya apakah sunnah wudhu, apakah itu harus menggunakan niat? Tentu harus menggunakan niat. Dan tentu orang tersebut yang sudah paham akan ilmunya, bahwa apa saja sih perkara-perkara sunat di dalam wudhu tersebut gitu kakak Ai. Jadi itu wajib hukumnya, kalau kita melaksanakan sunnah wudhu itu harus menggunakan niat gitu kakak Ai ya. Nah, nanti keterangannya itu banyak sih referensinya ya. Salah satunya ada di dalam kitab Baijuri ya. Ada di dalam kitab Baijuri itu masih pembahasan di juz pertama ya. Menerangkan tentang wudhu itu masih berada di dalam juz pertama. Jadi di dalam itu kitab kan dibahasakan ada wayundabu ayyanwiya sunanal wudhu'i. Jadi bahasanya wayundabu, kita disunahkan ayyanwiya sunanal wudhu'i. Kita harus berniat di dalam sunnah-sunnah wudhu. Inda ghaslil kafaini, misalkan ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita gitu. Jadi bahasa dalam referensi kitabnya seperti itu. Fa ilam yanwi, gimana kalau misalkan kita itu tidak berniat gitu ya. Di dalam kitab itu dikatakan hadhihi niyati lam yasun lahu thawabuha. Maka di dalam kitab Baijuri itu dikatakan kita itu tidak akan mendapatkan pahala seperti itu. Ya dikarenakan ketika kita melaksanakan sunnah wudunya itu kita nggak pakai niat seperti itu kakak Ayah. Gitu kakak Ayah, mudah-mudahan bisa dipahami.